Chapter 2131, Secrets of the Demon Sealing War. Pagoda itu masih merupakan arsitektur simbolis dan sakral dari Felurium Capital, tetapi ibu kotanya tahu sedikit tentang hal itu sekarang. Bahkan pertemuan pagoda Felurium nyaris tidak menyentuh pagoda itu. Rahasia yang paling dijaga ketat yang mereka ketahui adalah bahwa ada peninggalan Empyrean di dalamnya. Jiang Chen berspekulasi bahwa relik itu hanyalah herring merah yang diturunkan dari zaman kuno, untuk mengalihkan perhatian orang dari rahasia sebenarnya. Misteri mendalam yang sebenarnya di dalam pagoda itu lebih dari sekadar dekrit Raja Tunggal. Dia mempertimbangkan kemungkinan kembali ketika dia pertama kali mengetahui tentang pagoda, tetapi tidak memiliki pemahaman yang baik tentang tata letak keseluruhan benua Divine Abyss saat itu. Juga tidak ada bukti yang mendukung spekulasi. Kemudian dia memasuki 6 istana warisan dan bertemu dengan para senior seperti guru terhormat Peng, Yang Mulia Sky Soarer, dan Matt Vien. Segel pada kekuatan mereka telah mencegah mereka menampilkan kekuatan penuh mereka, tetapi Jiang Chen bisa mengatakan bahwa mereka adalah pejuang yang perkasa. Lebih dari janji yang disarankan oleh peninggalan Empyrean. Sebuah peninggalan Empyre telah menjadi hadiah yang menarik pada saat itu karena bahkan Kaisar Pifau, yang paling kuat di Felurium Capital, belum naik ke ranah Empyrean. Tentu saja, dia keliru memilih untuk tidak membuat terobosan karena rumor yang beredar di wilayah manusia, bahwa siapapun yang mencapai wilayah Empyrean akan terlalu banyak untuk ditampung oleh domain, dan dengan demikian akan dipaksa untuk berangkat ke pesawat yang lebih tinggi. Ini kemudian terbukti sebagai kebohongan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Bahkan seseorang seperti dia telah disesatkan oleh kebohongan. Kaisar Pifau telah merasakan hukum surgawi berkali-kali, tetapi dia memilih untuk tidak naik ke ranah kerajaan. Sebagai gantinya, dia tinggal di Gunung Pifau Suci untuk melindungi kekayaan ibu kota Felurium. Domain manusia jauh dari apa yang ada di zaman kuno. Masa keemasan kemakmuran telah berlalu, diikuti oleh zaman ketidaktahuan dan kepuasan. Jika bukan karena Jiang Chen, wilayah manusia akan terus hidup dalam ketidaktahuan sampai iblis menyerbu. Kamu menyebutkan alasan domain manusia menurun. Apakah itu ada hubungannya dengan pagoda Felurium? Jiang Chen menyarankan saat kesadaran melanda. Xia Tianze terkekeh. Kamu orang yang pintar, bukan karena pagoda itu sendiri, tetapi karena keputusan yang dibuat oleh beberapa ahli di zaman kuno. Ketika perang pemeteraian iblis telah terjadi paling sengit, banyak iblis ditahan di tanah tandus oleh formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Hanya beberapa boneka iblis berlari merajalela. Para pembudidaya kuno menghabiskan pilihan mereka untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan masa depan domain manusia pasca perang. Petik 2. Jiang Chen mendengarkan tanpa kata-kata dengan penuh perhatian. Dia punya perasaan bahwa ada rahasia di sini untuk dia temukan. Mereka memiliki ide berbeda tentang arah yang harus diambil domain. Melalui berbagai diskusi dan argumen, mereka akhirnya mencapai konsensus. Gagasan paling populer pada saat itu adalah untuk melakukan bisnis seperti biasa, lanjut Xia Tianze dengan nada rumit. Wilayah manusia akan fokus pada pemulihan setelah menyegel tentara iblis, dan setiap sekte akan membela diri saat mereka membangun kembali, bertujuan untuk memulihkan kejayaan masa lalu. Jiang Chen mengerutkan kening. Itu tidak mudah, bukan? Itu tidak akan terjadi. Felurium Ilahi Agung menentang gagasan itu. Banyak pembudidaya terkemuka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mati dalam pertempuran terakhir. Tidak peduli yang mana dari mereka jatuh, itu tidak realistis untuk percaya bahwa sekte akan dibiarkan kemewahan untuk pulih. Pertama, setiap faksi mengalami tingkat kerugian yang berbeda. Kedua, akan terjadi perkelahian untuk mengkonsolidasikan tatanan dunia baru. Mereka yang telah membuat pengorbanan besar dalam perang akan dipinggirkan atau bahkan dihilangkan. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Itu masalah yang sah. Kita manusia cenderung untuk bertarung di antara kita sendiri. Ketika ada bahaya yang akan mengancam kelangsungan hidup kita, kita dapat tetap bersatu untuk melawan musuh-musuh kita. Begitu ancaman luar itu diatasi, pertikaian pun terjadi. Mempertimbangkan kerugian yang diderita manusia, jika hal yang sama terjadi pada masa itu, wilayah manusia itu akan, ekspresinya semakin menegang. Senior, itu bukan karena orang-orang akhirnya mengambil rute itu sehingga domain manusia akhirnya menurun, kan? Xia Tianze tertawa. Itu tidak. Great Divine Felurium dengan keras menyuarakan keberatannya. Gagasan itu tampak solid di atas kertas, tetapi itu tidak akan berhasil. Petik 2.
Pilihan lain lebih radikal. Beberapa percaya bahwa dengan pengalaman di bawah ikat pinggang mereka, para pembudidaya di benua itu harus melebarkan sayap mereka dan menyerang pesawat lain. Pelanggaran adalah bentuk pertahanan terbaik. Usulan itu mendapat dukungan. Orang-orang mendapatkan kepercayaan diri setelah melawan iblis. Karena iblis dapat merajalela di banyak pesawat yang berbeda, mengapa para penggarap di benua Divine Abyss tidak dapat melakukannya juga? Petik 2. Jiang Chen mendengus. Dia harus mengakui ada beberapa nilai pada gagasan itu. Mengingat kekuatan benua Divine Abyss kuno, mereka memiliki kesempatan untuk menyerang pesawat yang lebih rendah dan menang. Namun setelah Perang Iblis, faksi-faksi telah kehilangan banyak elit mereka. Invasi yang sukses tidak akan mudah. Jadi rencana itu juga tidak terlalu realistis. Jelas bahwa para peladang kuno tidak memilih untuk melakukan itu. Pasti ada alternatif ketiga. Apa sebenarnya yang mereka lakukan saat itu, senior? Tolong beritahu aku sekarang. Aku merasa gelisah. Petik 2. Xia Tianze tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak sabar, anak muda, tapi tolong mengerti bahwa aku sudah sendirian selama beberapa malam sejak zaman kuno. Orang biasa bahkan tidak bisa mulai membayangkan kesendirian. Itu sebabnya aku menjadi sedikit terlalu banyak bicara hari ini. Aku harap kamu tidak keberatan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Dia mengerti. Bahkan seorang kultivator kuno adalah manusia, dan perasaan kesepian yang paling manusiawi. Rencana terakhir diusulkan oleh Great Divine Felurium, yang mendapat dukungan dari banyak boneka. Mereka semua akan bertarung dalam pertempuran terakhir melawan pasukan iblis. Mereka seharusnya memiliki dan memang memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Petik 2. Ada 10 faksi utama yang berperang dalam perang, yang masing-masing pemimpin di antaranya haruslah yang membuat keputusan. Chapter 2132, A Stunning Secret. Fakta bahwa Xia Tianze terus berbelit-belit mengatakan kepada Jiang Chen bahwa keputusan yang diambil pastilah radikal. Dan keputusan itu telah membentuk tata letak domain manusia bahkan hingga hari ini. Sulit untuk mengatakan apakah keputusan itu tepat. Namun bagi Jiang Chen, sejarah tampaknya membuktikan bahwa boneka itu salah. Lihatlah cemberut di wajahmu, Jiang Chen. Xia Tianze terkekeh. Kamu tidak setuju, bukan? Jiang Chen lupa bahwa Istana Keenam mampu mengungkapkan emosinya. Dia tertawa canggung bukannya berusaha menyembunyikan perasaannya. Hasilnya tampaknya tidak ideal, bukan? Haha, bagus kalau kamu jujur. Namun, itulah tepatnya yang mereka maksudkan untuk kamu percayai itu. Petik 2. Ini persis apa yang mereka maksudkan. Jiang Chen bingung. Apa maksudmu, senior? Divine Felurium ingin generasi mendatang memegang keyakinan itu. Setelah berdiskusi dengan para boneka lainnya, mereka menyimpulkan bahwa domain manusia tidak dapat mengambil rute konvensional setelah perang. Jika mereka memilih untuk membiarkan hidup kembali normal, faksi-faksi utama terikat untuk akhirnya bertarung satu sama lain. Jika mereka memilih untuk menyerang pesawat lain, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mendukung diri mereka sendiri dan sebaliknya akan menarik lebih banyak masalah. Karena itu, para boneka memilih jalur radikal. Sebuah keputusan yang orang lain tidak akan mengerti dan tetap berada dalam kegelapan tentang. Petik 2. Nada puas diri Xia Tianze menunjukkan bahwa ada lebih banyak masalah. Kamu telah melihat prasasti batas, bukan? Itu salah satu tindakan yang mereka putuskan. Meskipun para boneka itu tidak terlibat dalam konstruksi sepanjang, mereka adalah orang-orang yang memberi perintah. Lebih penting lagi, mereka memanfaatkan kekuatan hebat mereka untuk menyegel dan menyembunyikan Vena roh di wilayah manusia, menciptakan ilusi bahwa Vena telah dihancurkan dalam pertempuran terakhir melawan iblis. Di permukaan kemudian, wilayah manusia telah memenangkan pertempuran terakhir tetapi kalah perang. Semua urat rohnya hancur dan semua faksi utama hancur, kehilangan anggota atau warisan mereka. Itu semua hanya ilusi yang disengaja. Berbagai warisan itu tidak hilang, tetapi hanya disegel. Vena roh hanya disembunyikan bukannya dihancurkan. Para boneka itu terlalu kuat bagi orang lain untuk melihat melalui ilusi yang mereka ciptakan. Petik 2. Jiang Chen ternganga tak percaya. Jika Xia Tianze bukan orang yang memberitahunya, dia tidak akan terhibur sedetik pun bahwa wilayah manusia karena dia tahu itu semua adalah kebohongan yang dibuat dengan cermat. Mengapa mereka melakukan itu, senior? Tanyanya ragu. Tolong beri aku penerangan. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Xia Tianze menghela nafas. Kamu tidak ada di sana.
Kamu tidak terbiasa dengan situasi di mana wilayah manusia berada. Keyakinan umum pada saat itu adalah bahwa pasukan iblis berada di ambang kehancuran setelah formasi besar kurungan jiwa surgawi telah diaktifkan. Hanya beberapa pemimpin yang tahu bahwa formasi tidak menyegel iblis, tetapi hanya boneka mereka. Petik 2. Itu, Jiang Chen memang tahu. Dia menemukan formasi di dunia bawah tanah di kerajaan timur. Dia bertemu Monkey, terperangkap dalam formasi. Binatang itu menyebutkan bahwa para pembudidaya yang terperangkap di sana tidak memiliki sedikit darah iblis di dalamnya. Mereka telah ditangkap oleh iblis dan digunakan sebagai boneka, dan bahwa Monkey berada di kapal yang sama. Sekarang, ternyata para boneka kuno sudah tahu kebenarannya. Meskipun formasi itu tidak menjebak kekuatan utama pasukan iblis, itu masih mengeluarkan sebagian besar dari mereka. Setelah beberapa perkelahian yang sulit, sebagian dari elit ditangani. Namun, pertempuran terakhir tidak akan mudah, dan para ahli hebat tahu itu. Mereka juga tahu bahwa jika mereka mati, urutan saat ini dalam wilayah manusia akan digulingkan. Faksi tingkat kedua yang sudah mulai mundur akan mengeksploitasi perang untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika 10 faksi utama bertempur sampai mati, para oportunis akan mendapat manfaat. Mereka akan memasukkan jari mereka ke dalam fondasi dan warisan yang ditinggalkan oleh faksi-faksi utama, secara efektif menghancurkan warisan mereka. Pertikaian berikutnya akan mengirim domain manusia ke konflik tanpa akhir, mempercepat kehancurannya. Konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Daripada meninggalkan fondasi untuk burung nasar itu, lebih baik menyembunyikan semua warisan dari mereka. Jiang Chen mulai mengerti. Dia diingatkan tentang bagaimana mayoritas petani mulai menahan diri ketika mereka melawan Lightford, karena mereka meramalkan malapetaka iblis lama yang akan datang. Jika hal yang sama terjadi di zaman kuno, itu akan sangat tidak adil bagi para pemimpin 10 faksi utama. Lebih penting lagi, perhatian Great Divine Felurium akan menjadi kenyataan. Tidak ada yang ingin membiarkan orang lain mengklaim dan bahkan membuat berantakan fondasi mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk dilindungi. Divine Felurium dan para boneka lainnya mungkin tidak sepenuhnya tanpa pamrih, tetapi keputusan kolektif mereka adil. Setelah 10 faksi utama jatuh dan faksi oportunistik naik, wilayah manusia akan menjadi retak dan jatuh ke dalam kekacauan untuk selanjutnya retak. Umat manusia akan selamat dari serangan iblis, tetapi akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Jiang Chen sekarang mengerti keputusan itu. Dia akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi mereka. Apakah dia bersedia meninggalkan Felurium Capital ke faksi-faksi yang tidak baik? Tentu saja tidak. Dia tidak akan dan dia tidak bisa. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan ke ibu kota? Pembudidaya manusia rentan terhadap pertikaian, yang dengan mudah akan menyebabkan penurunan. Sebagai contoh, banyak pembudidaya kuat telah tewas dalam pertarungan antara Felurium Capital dan Pilvire City. Tiba-tiba, apa yang telah dilakukan Great Divine Felurium masuk akal. Reaksi Jiang Chen tidak luput dari perhatian Xia Tianze. Haha. Tampaknya kamu juga sudah memahami Tuan Ilahi, anak muda. Jiang Chen mendesah samar. Melihat situasinya, pandangan ke depannya sangat mengagumkan. Aku punya pertanyaan lain. Petik 2. Apa itu? Jika Venaro hanya disegel daripada dihancurkan, apakah itu berarti domain manusia dapat memulihkan vitalitas masa lalunya setelah segel dicabut? Tentu saja, Xia Tianze tertawa. Setelah segel diangkat, Venaro akan pulih. Dan 10 faksi terkemuka dari zaman kuno akan muncul kembali juga. Chapter 2133, Powers of the Gods. Ini adalah informasi yang paling mengejutkan yang diperoleh Jiang Chen sejak memasuki istana ke-6. Siapa yang akan berpikir bahwa penurunan domain manusia akan menjadi ilusi yang diputuskan di zaman kuno? Xia Tianze menghela nafas. Divine Felurium tidak punya pilihan lain baginya. Dia tahu domain manusia akan jatuh dalam hal kekuatan sebagai hasilnya. Ibu kota Felurium hari ini pasti agak lemah, bukan? Petik 2. Ini lebih dari sekadar lemah. Hampir tidak ada petani penggarap di seluruh domain beberapa tahun yang lalu. Meskipun Felurium Capital adalah pemimpin dari 8 daerah atas, Kaisar Pivau, penguasa Felurium, adalah seorang kaisar yang hebat. Petik 2. Beberapa tahun yang lalu, jadi semuanya sudah berubah sejak saat itu. Petik 2. Memang, setelah garis batas rusak, aku pergi ke Myriad Abyss beberapa kali dan membawa kembali banyak sumber daya, meningkatkan kekuatan domain manusia dengan margin yang besar.
Sekarang ada banyak petani Empyrean di sini. Petik 2. Xia Tianze terkekeh. Sepertinya domain manusia akan melihat banyak aksi lagi. Zaman baru yang disebutkan Divine Velurium akan datang, dan kamu tampaknya menjadi orang yang memimpin zaman baru ini. Petik 2. Terkejut, Jiang Chen bertanya, bisakah Tuan Ilahi memprediksi masa depan? Dia membuat ramalan sekali. Meskipun prediksinya tidak tepat, ia dengan benar menubuatkan arah umum bahwa dunia menuju. Dia mengatakan bahwa jenius yang kuat akan muncul di antara umat manusia, dan bahwa jenius akan melebihi apa yang mungkin untuk waktu dan bahkan di zaman kuno, waktu. Dia akan memulihkan kejayaan masa lalu domain manusia dan memimpin benua ke masa depan yang cerah. Petik 2. Jiang Chen terguncang sampai ke inti. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Apakah kamu masih meragukannya? Xia Tianze bertanya dengan sedih. Jiang Chen tersenyum kecut. Aku tidak meragukannya, hanya saja semuanya terlalu sulit dipercaya. Petik 2. Memang ada orang-orang yang bisa meramalkan masa depan, tetapi itu mengejutkannya bahwa seseorang yang begitu luar biasa akan ada dalam domain manusia dari pesawat biasa seperti benua Divine Abyss. Benua ini aneh. Dibandingkan dengan pesawat duniawi lainnya, benua itu luar biasa kuat di zaman kuno. Kebanyakan pembudidaya ilahi di pesawat duniawi akan memilih untuk naik ke dunia yang lebih luas atau bahkan pesawat surga. Namun di sini, para penggarap ilahi kuno telah memilih untuk tinggal dan menetap. Selain itu, sulit bagi pesawat duniawi untuk menampung begitu banyak pembudidaya ilahi yang kuat tanpa sumber daya atau lingkungan khusus. Hanya sepasang penggarap ilahi yang tidak perlu kaget, tetapi ada cukup banyak dewa di masa kuno. Itu agak tidak biasa. Dan para kultivator kuno itu belum dari alam ilahi awal. Velurium Agung Ilahi, misalnya, jelas sudah dekat atau sudah maju ilahi. Tidak pantas bagi Jiang Chen untuk bertanya, tetapi dia berspekulasi bahwa sebagai pemimpin tertinggi dari wilayah manusia, Divine Velurium pasti telah mencapai tingkat ketuhanan ilahi. Tidak ada yang aneh tentang itu, anak muda, jawab Xia Tianze. Jika kamu telah dilahirkan pada zaman kuno dan bertemu dengan guru ilahi secara pribadi untuk mengalami karisma untuk dirimu sendiri, kamu akan tahu bahwa kekuatan dan kekuatannya berada di luar imajinasi kita. Dia jelas merupakan pengagum setia dari guru ilahi. Kekagumannya pada pria itu jelas dalam nadanya. Jiang Chen mendesah samar. Apakah tidak ada yang mencurigai sesuatu pada saat itu? Aku tidak berpikir ada banyak orang bodoh di zaman kuno. Petik 2. Benar. Mereka bukan orang bodoh. Namun, tidak ada yang cukup kuat untuk menemukan kebenaran. Mereka curiga, dan mereka menyelidikinya, tetapi segel yang ditempatkan pada arwah para roh jahat dan warisan terlalu bagus untuk dilihat orang biasa. Petik 2. Jadi ada orang yang curiga. Ada. Setelah perang iblis, ada puluhan ribu tahun di mana perkelahian yang tak terhitung jumlahnya meletus karena misteri yang mengelilingi pembuluh darah roh dan berbagai warisan. Namun, tidak ada yang pernah menemukan apapun, secara bertahap, semakin banyak faksi dan individu memilih untuk meninggalkan domain manusia, dan domain itu mulai menurun sesuai dengan rencana para figurehead. Sekarang, itu menjadi tanah tandus. Petik 2. Apakah 10 tanah suci di Myriad Abyss didirikan oleh 10 faksi terkemuka di zaman kuno? Tanya Jiang Chen. Untuk tingkat tertentu, sebagian besar dari mereka ada hubungannya dengan 10 faksi terkemuka, tetapi mereka yang dikirim ke sana tidak tahu tentang rahasianya. Hanya boneka dan pelayan mereka yang paling setia yang tahu yang sebenarnya. Aku salah satu dari sedikit yang terpilih. Kami adalah wali paling setia dari warisan tersembunyi. Aku percaya mereka masih tetap berada di ruang terisolasi, menjaga warisan masing-masing aman. Petik 2. Sudah terlalu lama sejak zaman kuno. Xia Tianze tidak yakin apakah yang lain masih hidup. Pertanyaan Jiang Chen akhirnya dijawab sepenuhnya. Pada saat itu, Rumah Abadi Eyah telah mengirim kelompok ke dalam domain manusia untuk menemukan orde angin dan awan, menimbulkan masalah dan diam-diam mencari sesuatu. Mereka pasti mencari petunjuk yang tersisa dari zaman kuno, berharap menemukan warisan tersembunyi. Sayangnya, Ordo terlalu tidak sabar dan menemui kehancurannya di tangan Jiang Chen. Aku tidak bermaksud mempertanyakan keputusan Divine Velurium, Senior, tetapi apakah dia dan yang lainnya telah memikirkan bagaimana domain manusia akan melawan pasukan iblis dalam keadaan melemah setelah iblis bangkit kembali? Xia Tianze menyeringai serigala. Kamu tidak cukup tahu tentang iblis, anak muda. Sepertinya mereka telah menyerbu berbondong-bondong tanpa banyak rencana,
Tetapi sebenarnya, mereka telah merencanakan setiap langkah mereka. Kembali di zaman kuno, mereka memilih domain manusia sebagai medan perang utama karena ada banyak sumber daya yang mereka inginkan. Mereka tidak akan bertahan lama begitu domain manusia menurun dan kehilangan nilainya. Satu hal yang membuat manusia kuat adalah kemampuan kita untuk mereproduksi dan selamat dari malapetaka. Selama masih ada orang yang mewariskan garis keturunan mereka, selalu ada peluang untuk membalikkan arus. Para boneka mempertahankan warisan zaman mereka. Mereka melakukan hal yang benar, bukan? Petik 2. Setelah refleksi, Jiang Chen merasa itu juga kebenaran. Divine Velurium meramalkan bahwa seorang jenius akan muncul di bawah bimbingan takdir, dan disinilah kamu. Guru ilahi telah meninggalkan warisannya kamu. Itu terlalu banyak untuk diambil Jiang Chen. Chapter 2134, A Genius Chosen by Heaven. Jika Jiang Chen bisa menerima obor otoritas dari Istana ke-6, maka kekayaan yang disimpan Velurium Capital benar-benar diperuntukkan baginya. Apa yang harus dia keluhkan saat itu? Fakta bahwa dia mendapat manfaat dari kebetulan. Dalam keadaan seperti itu, membuat pilihan apapun akan membutuhkan tekad yang besar. Pilihan ilahi yang hebat dan teman-temannya telah menyimpan kartu truf untuk wilayah manusia, yang setidaknya lebih disukai daripada semua sumber daya itu disalahgunakan, bukan? Jiang Chen akhirnya menyadari alasan mulia di balik apa yang sebelumnya dia ragukan, tidak setujui, atau bahkan cemooh. Semua jalur yang tersedia akan sulit untuk diambil, karena mereka memiliki potensi untuk menentukan arah yang akan ditempuh oleh wilayah manusia selama ratusan ribu tahun yang akan datang. Fakta bahwa wilayah manusia telah berhasil menghindari kehilangan ampas terakhir dari esensinya di tengah perselisihan sipil berarti bahwa jalur khusus ini sudah cukup benar. Jika kamu memiliki hal lain yang tidak kamu mengerti, tanyakan saat aku masih dalam suasana hati yang baik, Xia Tianze terkekeh. Pria muda itu menjawab dengan mengangkat bahu. Aku sudah bertanya cukup banyak yang aku inginkan. Sisanya bisa menunggu. Petik 2. Bagus, Xia Tianze menyeringai. Sekarang giliran aku untuk mengajukan pertanyaan. Kamu ingin bertanya kepada aku, senior? Jiang Chen terkejut. Jelas sekali, kamu telah bertanya kepada aku segunung pertanyaan, jadi mengapa aku tidak harus menanggapi dengan baik? Ditambah lagi, aku penjaga tempat ini, bukan? Kamu seharusnya diadili di sini. Kamu belum lulus ujian aku. Desah Xia Tianze. Jiang Chen batuk sedikit. Baiklah. Jangan ragu untuk bertanya apapun yang ingin kamu ketahui, senior. Petik 2. Kamu tidak tahu tentang semua ini sebelum kamu datang ke Istana ke-6, ya? Sama sekali tidak, Jiang Chen menegaskan dengan jujur. Kalau begitu, mengapa kamu tidak takut dengan invasi iblis yang akan datang? Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat iblis-iblis itu? Petik 2. Awalnya aku tidak sepenuhnya menyadari kemampuan mereka, tetapi aku telah mendapatkan beberapa pengetahuan setelah berdagang beberapa kali dengan mereka. Oh, kamu sudah melawan iblis. Ceritakan secara spesifik. Petik 2. Jiang Chen telah bertarung melawan iblis 3 kali di masa lalu, iblis Kaisar Blood Malva, Raja Iblis Celestial, dan Old Lightford, monster iblis berdaulat. Dia mengaitkan detail dari 3 konflik dengan Xia Tianze secara singkat. Aku tidak percaya kamu benar-benar berperang melawan Raja Iblis Surgawi sendiri. Sekte Primosang berhasil menyegelnya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Mereka tidak mengecewakan kita semua. Old Lightford, di sisi lain, di tengah dunia ilahi, penguasa iblis monster. Petik 2. Xia Tianze tahu banyak hal tentang iblis, tetapi dia tidak tahu segalanya. Aku tidak benar-benar yakin tentang apakah dia adalah penguasa, tapi Lightford jelas merupakan makhluk setengah dewa dan iblis monster, jawab Jiang Chen dengan percaya diri. Bisa jadi dia kalau begitu. Di zaman kuno, banyak penguasa ilahi iblis muncul, tetapi tidak semua dari mereka berada di wilayah manusia. Iblis monster ini adalah bagian dari pertempuran di sini, tetapi aku tidak pernah mendengar tentang kematian penguasa mereka. Mungkin dia benar-benar mengamuk di Pulau Myriad Abyss. Tapi bukankah tempat itu seharusnya murni dari ancaman iblis? Xia Tianze masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Jiang Chen tersenyum. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dalam menghadapi invasi iblis, kurasa. Mungkin penguasa monster iblis mengikuti 10 leluhur tanah suci di sana. Monster iblis terlalu mampu menyamarkan diri mereka sendiri. Petik 2. Poin yang valid, mengangguk Xia Tianze.
Jika monster iblis yang berdaulat mati, itu berita bagus. Melenyapkan salah satu dari 10 penguasa iblis sebelum invasi adalah anugerah yang tak terlukiskan bagi kita. Petik 2. Sambil tertawa kecil, dia melanjutkan. Kamu benar-benar dipilih oleh surga, jenius yang ditakdirkan bahwa ramalan ilahi yang hebat. Kamu membunuh penguasa iblis monster bahkan sebelum mewarisi warisan Felurium Capital. Kamu sendiri berasal dari latar belakang yang luar biasa. Petik 2. Xia Tianze tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah Venaroh dan warisan 10 faksi telah disegel, domain manusia tidak memiliki sumber daya tersisa untuk dibicarakan. Mustahil bagi penggarap kuat manapun untuk muncul. Jiang Chen, di bawah kondisi yang keras seperti itu, mampu berkembang ke ranah emperan tingkat ke-9, dia telah membuktikan dirinya berada di atas pemahaman. Akan sulit bagi wilayah manusia untuk membina pembudidaya empire awal, apalagi setengah dewa tingkat 9. Dengan demikian, ia memegang keyakinan bahwa kekuatan Jiang Chen tidak sepenuhnya berasal dari wilayah manusia saja. Myriad Abyss mungkin telah menawarkannya peluang yang jauh lebih besar dalam hal ini. Senior, rencana ilahi yang agung memang luar biasa, tetapi itu tidak sepenuhnya sempurna. Sekte kuno Crimson Heavens adalah salah satu dari 10 pemimpin kuno, benar. Petik 2. Sekte surga Crimson kuno, salah satu yang terbesar dalam formasi, setara dengan Sekte Bodhisattva Bumi. Aku akan menilai mereka sedikit lebih rendah, karena yang terakhir memiliki Earth Bodhisattva Orb Eponymous. Harta surgawi itu ditempatkan agak di atas rekan teknisnya. Ketika datang ke formasi sendirian, kedua sekte sepenuhnya sebanding. Xia Tianze memberikan evaluasinya, lalu bertanya, mengapa kamu menyebutkannya? Petik 2. Aku telah mendapatkan warisan Ancient Crimson Heavens Sect. Dengan sedikit keberuntungan, aku bisa membuka segel pada dunia rahasia Dimet. Meraj Rippling. Petik 2. Hahaha. Xia Tianze tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Maka kamu adalah rekan yang terhormat Sky Soarer. Petik 2. Iya nih. Dia menunjukkan aku rasa hormat dan harga yang tinggi. Jiang Chen menjawab dengan jujur. Kenapa tidak? Dia tidak tahu bahwa warisan kuno Crimson Heavens Sekte disegel. Sebelum kamu muncul, dia pasti percaya bahwa sektenya telah hancur total. Kamu memberi arti baru bagi hidupnya. Hahaha, senior, kamu tidak mengerti apa yang aku maksud. Jika warisan kuno Crimson Heavens Sekte dapat diekspos, bagaimana dengan warisan para pemimpin lainnya? Petik 2. Ini adalah inti dari argumen Jiang Chen. Aku mengerti apa yang kamu maksudkan, jawab Xia Tianze dengan serius. Segel pada pusaka para pemimpin itu jauh lebih mudah ditemukan dan dihancurkan dibandingkan dengan meterai pada nadi roh. Namun, itu semua dalam arti relatif. Tanpa keberuntungan dan kebetulan yang luar biasa, mereka tidak mungkin datang ke tempat terbuka. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu ditakdirkan untuk menghadapinya, aku kira. Petik 2. Aku pasti ditakdirkan untuk menemukan warisan Sekte Bodhisattva Bumi juga. Jiang Chen tersenyum miring. Aku punya bola mahkota. Apa? Giliran Xia Tianze menjadi buta. Pengungkapan Jiang Chen membuatnya tidak siap. Earth Bodhisattva Orb adalah harta paling berharga yang dimiliki sekte ini. Semua orang tahu betapa diberkatinya itu. Bola itu membawa kekayaan yang tak terhitung banyaknya dan sangat berharga. Chapter 2135, Jiang Chen is Floored. Xia Tianze menarik napas dalam-dalam dan memaksakan tawa kering. Baik, katakan padaku, faksi lain apa yang kamu temui. Jangan ragu untuk mengeluarkannya sekaligus. Aku siap sekarang. Petik 2. Jiang Chen tertawa kecil dengan cara yang sama. Apakah Felurium Capital masuk hitungan? Kurasa begitu. Xia Tianze memiringkan kepalanya dengan bingung. Kamu di sini, bukan? Sudah cukup jelas bahwa warisan Felurium Capital hanyalah milik kamu. Petik 2. Bagaimana dengan tes itu, senior? Tanya Jiang Chen. Lupakan itu. Tes aku akan bernilai sesuatu jika kamu adalah ranah empirean tingkat 7. Kamu seorang dewa, bukan? Persidangan praktis merupakan lelucon untuk kamu. Xia Tianze menganggap ini aneh dan lucu. Dia selalu menganggap tugasnya sebagai tugas yang berat, dan telah memutuskan untuk menundukkan siapapun yang datang ke sini dengan ujian yang paling ketat. Namun, satu-satunya pemuda yang berhasil sejauh ini akan menemukan ujiannya berlebihan. Tidak ada gunanya memberi tantangan bagi demigod yang dirancang untuk ranah kaisar tingkat 7. Apalagi, dengan semua itu, desahnya.
Aku menyebutkannya sebelumnya, kan? Situs kuno Sekte Primosang dibuka untuk aku dalam proses memerangi Raja Iblis Celestial. Petik 2. Tentu, Sekte Primosang juga. Itu 4. Ada lagi. Xia Tianze terdengar hampir penuh harap. Itu dia. Hanya 4. Aku kira, jawab Jiang Chen sedih. Hanya 4. Pakar kuno itu menjadi sedikit kesal. Nak, tidakkah kamu tahu bahwa salah satu dari mereka adalah harta karun yang tak ada habisnya sendiri? Kamu pikir 4 terlalu sedikit. Petik 2. Bukan itu, aku hanya, penjelasan Jiang Chen menahan air. Serakah. Xia Tianze memutar matanya. Hanya ada 2 sekte formasi besar di antara 10 kuno, dan kamu berhasil menemukan keduanya. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu. Katamu, tanganmu ada di bumi Bodhisattva Orb, dan juga warisan kuno Crimson Heavens Sekte. Ya, jawab Jiang Chen dengan jujur. Kalau begitu, maka kamu harus tahu tentang formasi besar jiwa surgawi, ya. Great Divine Velurium mengatur kedua sekte itu untuk mengaturnya. Xia Tianze menjadi khusyuk. Aku sudah mendengar beberapa hal tentang itu. Yang Mulia Sky Soarer juga menyebutkan hal itu kepada aku. Dia memberitahu aku bagaimana sekte kita dan sekte Bodhisattva Bumi membagi banyak tanggung jawab, dengan yang lainnya ditugaskan sebagai ketua formasi pengembara. Petik 2. Tuan yang berkeliaran, Pei Xing, aku percaya namanya itu. Seorang jenius yang luar biasa istimewa di zaman kuno, menolak untuk terikat pada faksi apapun meskipun ada keinginan luas untuk kesetiaannya. Velurium Agung Ilahi ingin mengurung dia ke salah satu istana di sini, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemuinya secara langsung. Setelah formasi besar selesai, bocah laki-laki itu pergi entah kemana. Aku bertanya-tanya apakah iblis mendapatkannya, atau apakah ia hanya berhasil menemukan tempat persembunyian yang bagus. Xia Tianze tampaknya benar-benar menyesali ketidakhadiran Pei Xing. Dia meninggalkan domain manusia untuk padang rumput yang lebih hijau. Jiang Chen tersenyum samar. Bagaimana kamu tahu itu? Balas Xia Tianze yang bingung. Senior Pei Xing pergi ke Pulau Myriad Abyss. Dia meninggalkan warisannya di tempat terpencil di sana, jawab Jiang Chen. Tempat yang pasti kamu temui secara kebetulan lagi, kan? Xia Tianze menambahkan. Bagaimana kamu tahu itu? Desah pria muda itu. Aku bodoh jika tidak menebak. Itu yang akan kamu katakan selanjutnya, bukan? Xia Tianze lebih terkesan oleh Jiang Chen setiap menit. Sebagai seorang ahli kuno, dia telah melihat lebih dari cukup banyak jenius luar biasa. Namun, Jiang Chen sangat monumental dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar kuno tidak dapat mengambil contoh apapun yang telah dia saksikan saat itu yang dapat dibandingkan dengan pemuda di hadapannya. Keberuntungan, karakter, bakat, dan potensi, kejeniusannya yang modern melampaui leluhur kuno dalam segala hal. Proposisi yang tidak masuk akal, tetapi pengamatan yang berdering benar. Itu sangat mendalam, senior. Aku telah mewarisi warisan senior Pei Xing juga, tegas Jiang Chen. Mata Xia Tianze menyala-nyala. Luar biasa, seharusnya tidak ada masalah bagi kamu untuk mengatur formasi hebat jiwa surgawi yang baru, kalau begitu. Petik 2. Ada masalah. Jiang Chen mendapati dirinya sedikit takut dengan pertanyaan itu. Masalah apa? Xia Tianze menyelidiki dengan serius. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam proses pengaturan awal, senior. Jika kamu memilikinya, kamu akan tahu bahwa sumber daya manusia dan keuangan bukan sesuatu yang mampu dimiliki oleh domain manusia saat ini. Petik 2. Jangan khawatir tentang batu roh. Great Divine Velurium meninggalkan kekayaan yang tak terhitung di samping warisan Velurium Capital untuk kamu gunakan. Petik 2. Ya, uang bukan satu-satunya objek. Formasi membutuhkan master formasi yang sangat mampu yang kira-kira sama satu sama lain. Untuk mengaturnya melalui upaya satu orang saja, itu sangat sulit. Petik 2. Baiklah, tapi bisakah kamu melakukannya? Xia Tianze menekan terus terang. Jiang Chen memikirkan hal ini selama beberapa saat. Jika dia mencapai alam ilahi, dia akan berbakat dan cukup cerdik untuk melakukannya. Namun, ia masih membutuhkan simpanan batu roh dan sumber daya lain yang cukup berlimpah untuk digunakan, serta sekelompok ahli formasi emperan yang mendengarkan setiap perintahnya. Selama itu ada, dia punya peluang bagus untuk itu. Untuk mendirikan formasi baru akan menjadi upaya yang terlalu ambisius, membutuhkan banyak pekerjaan. Jiang Chen mulai mengacaukan perairan.
Dia tidak membenarkan atau menyangkal kemampuannya untuk melakukannya. Berhentilah mengulangi dirimu sendiri. Berikan aku jawaban yang jelas. Bisakah kamu, atau tidak? Xia Tianze berniat memeras respons yang tepat darinya. Aku tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin, tapi aku tidak melihat alasan sebenarnya untuk itu, ya. Jiang Chen menghela nafas. Kamu tidak melihat alasan sebenarnya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghadapi iblis itu? Xia Tianze mendengus. Fondasi formasi kuno masih ada, kan? Kami hanya perlu memperbaikinya dan memulai kembali. Ini harus bekerja sebaik yang baru. Mengapa menemukan kembali roda? Petik 2. Mulai kembali formasi. Saran yang agak teknis ini sedikit keluar dari elemen Xia Tianze. Dia tidak tahu banyak tentang formasi seperti halnya Jiang Chen. Namun demikian, dia senang. Kamu bisa melakukannya. Aku telah bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Butuh usaha yang sangat besar untuk mengumpulkan sumber daya yang aku butuhkan. Tugas yang sangat besar dengan sendirinya. Petik 2. Sumber daya. Apa yang datang selanjutnya dari mulut Xia Tianze menghancurkan Jiang Chen sepenuhnya. Buang-buang waktu. Jika kamu datang lebih awal dan mendapatkan warisan Felurium Capital, itu tidak akan menjadi masalah sejak awal. Petik 2. Sekarang giliran Jiang Chen untuk turun ke lantai. Chapter 2136, The Amaranthine Cloud 3. Jika warisan Felurium Capital memiliki batu roh yang diperlukan selama ini, apakah ia membuang-buang waktu pergi ke Pulau Myriad Abyss? Setelah berpikir, dia dengan percaya diri bisa menjawab bahwa dia tidak. Bagaimana lagi dia bisa membunuh Old Lightford kalau tidak, penguasa yang cerdik dari iblis monster? Bagaimana dia bisa mengumpulkan bersama sekelompok bawahan yang cakap, atau menemukan sisa binatang suci yang dia butuhkan? Bagaimana dia bisa mendapatkan kristal pentakolor itu? Mereka adalah instrumen penting dalam upaya perang melawan Demonkin. Dua perjalanan yang telah dilakukannya ke Myriad Abyss tidak sia-sia. Senior, apakah musim dan pertempuran yang kulihat setelah memasuki istana ke-6 dari peristiwa kuno? Ya, itu adalah gambar yang diambil selama pertempuran kita dengan iblis. Apakah kamu mengambil sesuatu dari apa yang kamu lihat? Petik 2. Daripada menjawab dengan segera, Jiang Chen menjadi termenung. Yah, kamu akan butuh waktu untuk merenungkan semua itu. Setelah menunggu begitu lama sejak zaman kuno, 6 istana warisan akhirnya dapat menyambut tuan baru mereka. Jiang Chen, sebelum kamu menerima warisan dengan baik di sini, apakah pikiran dan hati kamu siap? Apakah kamu memiliki resolusi dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi penjajah iblis untuk kedua kalinya? Petik 2. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilauan. Bahkan tanpa warisan ini, aku tidak pernah kekurangan resolusi dan keberanian untuk itu. Rumah dan rumah aku, keluarga dan teman-teman aku. Terserah aku untuk melindungi semua hal dan orang-orang ini. Petik 2. Baik, rumah tidak tergantikan. Tempat suci yang kami rela menyerahkan hidup kami untuk dilindungi, bukan? Gumam Xia Tianze, kamu boleh lewat. Pakar kuno itu menghela nafas pelan. Ketika suaranya jatuh, pintu yang sebelumnya transparan di ruang angkasa menyala. Tangga murni terbentang dari sana sampai ke kaki Jiang Chen. Pria muda itu melangkah dengan ketenangan sempurna. Ingat, ketika kamu mendapatkan warisan, kamu juga akan memberikan kebebasan kepada kita semua. Suara Xia Tianze bergema di belakangnya. Meskipun dia sendiri adalah hamba terpercaya Great Divine Felurium, yang lain telah dibawa ke sini melalui berbagai cara yang kurang terhormat. Ketika warisan menemukan pemilik baru, penjaga istana akan dibebaskan dari belenggu mereka dan mendapatkan kembali kebebasan. Tangga mengirim Jiang Chen ke dunia yang berbeda. Dunia yang sama sekali baru. Ini adalah situs warisan kuno Felurium Capital. Terlepas dari berlalunya tahun dan musim yang tak terhitung jumlahnya, kota yang mulia itu tidak menunjukkan tanda kebobrokan sedikitpun. Seolah-olah waktu telah mengkristal di sekitar tempat ini, melestarikannya dengan sempurna di tengah alirannya yang mengalir. Selain dari kurangnya jumlah penduduk, dia tidak bisa menemukan jejak-jejak kekunoannya selain dari aura peringatan kuno yang agung. Sebagai putra seorang kaisar surgawi dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah tinggal di sebuah istana megah di pesawat surga. Tidak ada tempat di pesawat yang lebih rendah daripada kemewahan bekas rumahnya, dan Felurium Capital tidak terkecuali. Namun, kota itu memang memiliki gayanya yang unik. Melangkah ke istana yang tepat, Jiang Chen berhenti untuk mengambil setiap inci tanah yang bisa dilihatnya.
Apakah ini warisan nyata yang ditinggalkan oleh Divine Velurium? Kemanapun Jiang Chen pergi, ia menemukan fasilitas yang terpelihara dengan baik dan fungsional. Ada gudang, ruang pil, formasi, dan perpustakaan. Seketika perendaman yang disengaja sudah cukup untuk menelan Jiang Chen dalam aura keras dari sekte kuno terbesar. Dia sangat pusing melihat pemandangan di depannya. Dia tidak akan pernah berharap warisan Velurium Capital begitu terpelihara. Segalanya seperti dulu, kesempurnaan gemerlap kota sebelum dia memunculkan kegembiraan. Ini adalah ibu kota Velurium yang sebenarnya, apakah aku penguasa tempat ini mulai sekarang? Kilatan kegembiraan dengan cepat digantikan oleh ketenangan total. Tujuan pemuda itu berputar cepat. Dia ingin melihat dengan tepat warisan apa yang tersisa baginya. Dia berjalan lurus ke depan, dibimbing oleh kekuatan samar di jalannya, dia segera tiba di depan sebuah istana. Ini pasti inti kota. Jiang Chen mengambil di benteng bangunan yang dibangun dengan indah. Kehadirannya yang menakjubkan segera membangkitkan rasa hormatnya. Setelah benua ilahi abis kuno, bangunan ini pasti pernah mewakili otoritas tertinggi di dunia bela diri Dao. Dia mendorong membuka pintu untuk memasuki halaman kosong. Itu hampir tandus kecuali untuk satu pohon. Meskipun kurangnya persahabatan dengan tanaman, warna hijau tanaman ini sangat meningkatkan keindahan istana. Seolah-olah pohon itu memiliki karisma alami yang menarik perhatian Jiang Chen. Dia menyerbu ke arahnya secepat mungkin. Apakah ini pohon Amarantin Cluedo? Dia belum terlalu yakin dengan jaraknya saat ini, tetapi hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengidentifikasi dengan benar. Daya pikat pohon menjadi lebih jelas dengan setiap langkah yang diambilnya. Itu bukan batang melonjak proporsi kolosal, atau payung yang bermekaran dengan mahkota Humongous. Di antara pohon yang tak terhitung jumlahnya di pesawat surga, pohon Amarantin Cluedo adalah yang tercantik. Bentuknya adalah benda yang sepenuhnya organik, dan suguhan yang nyata untuk dilihat. Itu begitu sempurna menyatu dengan penciptaan sehingga orang mungkin hampir berpikir itu ada sejak fajar waktu. Jiang Chen merasakan suasana di bawah pohon. Matanya melewati setiap detail pada setiap daun dan ranting. Itu benar-benar Amarantin Cluedo 3. Jantungnya berdetak kencang. Apa yang dilakukan pohon ini di pesawat biasa? Pria muda itu tidak bisa disalahkan atas antusiasmenya. Sepengetahuannya, pohon itu seharusnya hanya ada di alam surga, dan sangat jarang pada saat itu. Bahkan, spesies pohon ini berada di peringkat 5 besar di alam surga. Penting untuk diingat bahwa dalam peringkat seperti itu, sulit untuk membedakan superioritas antara posisi paling atas. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Chen bingung. Jika Divine Abyss Kontinen dapat menghasilkan dan memelihara pohon Amarantin Cluedo, itu seharusnya diberkati menjadi jauh lebih dari sekadar pesawat biasa. Kepalanya berputar dalam kebingungan. Apakah dia benar-benar salah menilai pohon apa itu? Tidak, dia belum. Setiap aspek dari pohon yang bisa dia rasakan cocok dengan sempurna. Buah di dahan pohon hanya membuktikan kesimpulannya lebih dari itu. Chapter 2137, Rankings of the Heavenly Planets. Jiang Chen mondar-mandir di bawah pohon Amarantin Cluedo, tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berjalan beberapa kali sebelum hanya menjatuhkan diri di pangkalannya, mengusir kesadarannya dalam perenungan sepenuh hati. Dia hampir menyendiri dengan sukacita. Sejak kelahirannya kembali di benua Divine Abyss, dia telah menemukan banyak hal dan menemukan banyak peluang. Bahkan warisan legendaris dari ibu kota Velurium kuno hanya memunculkan kegembiraan sesaat darinya. Kegembiraan yang dia rasakan sekarang jauh melampaui apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia akan relatif siap untuk menerima warisan kuno yang sudah ada sebelumnya dalam Divine Abyss, tetapi Amarantin Cluedo adalah sesuatu yang tidak mungkin dia bayangkan ada di sini. Ini adalah pohon yang seharusnya hidup hanya di alam surga. Bagaimana bisa tumbuh di sini, di semua tempat? Lebih penting lagi, mengapa orang-orang zaman dahulu tidak mengkonsumsi banyak buah di atas dahannya? Mengapa hanya tumbuh di sini di halaman istana? Buahnya jelas matang dan bisa mengubah yang paling dasar menjadi emas. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen hanya pernah melihat pohon itu secara kebetulan. Dia telah menemani ayahnya pada kunjungan ke individu terkenal lainnya di pesawat, menangkap pemandangan pohon di kediaman yang terakhir. Justru karena pengalaman sebelumnya inilah Jiang Chen benar-benar yakin akan identitas pohon itu. Di pesawat surga, pernah ada orang yang sibuk yang memberi peringkat setiap harta di bawah langit dalam daftar besar, senjata, makhluk, binatang,
barang, tumbuhan, dan banyak lagi. 100 jenis harta telah ditempatkan di atas pohon amarantin Cluedo di antara mereka. Pentingnya kayu dengan demikian nyata. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia mengkonsumsi buah saat ini, dia dapat mencoba untuk menerobos keilahian di tempat dan dengan jaminan keberhasilan untuk Bud. Setiap buah tunggal dapat meningkatkan potensi dewa berkali-kali lipat, sepenuhnya memperbaiki kerangka dan vitalnya. Seorang kultivator yang batasnya adalah alam ilahi awal dapat mengangkatnya langsung ke pertengahan atau maju. Nenek moyang di Pulau Myriad Abyss, misalnya, sebagian besar telah mencapai batas atas dari apa yang mereka mampu kembangkan. Tidak mungkin mereka bisa menerobos lebih jauh. Buah amarantin Cluedo namun, akan memungkinkan mereka untuk dengan mudah mencapai ranah ilahi tingkat ke-6 di masa depan. Itu sama dengan dewa-dewa alam ilahi pertengahan, memungkinkan mereka untuk berpotensi mencapai alam ilahi yang maju. Justru properti ajaib dari buah amarantin Cluedo inilah yang memberinya salah satu tempat teratas di peringkat pesawat surga. Karena itu keheranan Jiang Chen sepenuhnya dapat dimengerti. Bagaimana mungkin sebuah pesawat biasa menghasilkan pohon yang begitu menakjubkan? Dia mengambil di pohon untuk waktu yang sangat lama untuk memastikan kebenarannya sebelum dengan senang hati menerima penemuan kebetulan ini. Menghitung buah dengan kesadarannya, ia memperhatikan bahwa jumlah mereka sesuai dengan angka sempurna surgawi 9 kali 9. Ada 81 buah dalam semua, berkilauan di kemegahan mereka seperti peri abadi. Veluriam agung ilahi itu akan meninggalkan aku kekayaan seperti itu, aku hampir tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Itu sia-sia untuk hanya membagikan buah ini untuk dikonsumsi orang lain. Sebaliknya, mereka dapat digunakan untuk memperbaiki pil ilahi. Sama seperti setiap kerajaan sebelumnya memiliki pil yang sesuai yang tanpa syarat memberikan tingkat bebas, demikian juga alam ilahi. Nama pil itu adalah pil transendensi ilahi. Bahan utama terbaik untuk pil ini adalah buah amarantin Cluedo. Karena kelangkaan ekstrim spesimen di pesawat surga, pil transendensi ilahi juga jarang terjadi. Ada beberapa pengganti untuk buah dalam resep, tetapi mereka tidak dapat ditemukan lebih sering daripada buah itu. Lebih penting lagi, pil yang dihasilkan memiliki kualitas lebih rendah, dengan tingkat kegagalan yang tinggi untuk Bud. Hanya buah amarantin Cluedo yang dapat menghasilkan pil transendensi ilahi dengan kualitas luar biasa dalam jumlah besar. Terlebih lagi, tingkat kegagalannya hampir nol, karena buah itu memiliki nilai intrinsik dari ciptaan itu sendiri, buahnya bisa melebur menjadi pil dengan sendirinya. Jiang Chen sangat senang melihat 81 buah. Satu buah berarti lebih dari 20 pil transendensi ilahi. Dengan begitu banyak dari mereka di sini, dia bisa memperbaiki jumlah yang hampir tak terbatas. Dia tidak tahu mengapa mereka semua tetap berada di cabang mereka, tetapi mereka adalah miliknya untuk memanfaatkan sekarang, sama seperti sisa ibu kota Veluriam kuno. Dia membanggakan dirinya pada keyakinan bahwa dia akan menggunakan mereka lebih baik daripada orang lain di Divine Abyss. Terus terang, sangat mungkin bahwa tidak ada orang lain yang hidup bahkan mengenali pohon dan buah. Jiang Chen membungkuk dengan hormat ke arah istana Veluriam. Veluriam ilahi yang hebat, aku diberkati untuk datang ke tempat ini dan menerima hadiah luar biasa kamu. Tidak pernah dalam mimpi terliar aku akan mengharapkan ini. Harap tenang, aku akan memanfaatkan mereka secara luar biasa untuk memperkuat umat manusia dan memberantas semua demonkin, memulihkan kedamaian abadi ke abis ilahi. Petik 2. Namun, dia tidak memetik buah dari cabang mereka setelah mengatakan ini. Lokasi mereka saat ini adalah rumah terbaik mereka sampai digunakan. Dia berniat untuk memilih 5 dari mereka dalam perjalanan keluar. 1 untuk dirinya sendiri, dan sisanya untuk 4 binatang suci. Saat ini, tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan buahnya. Keempat binatang suci, setelah ditingkatkan, akan menjadi senjata yang paling setia. Ditetapkan pada rencana masa depan ini, ia melewati halaman dan masuk ke istana. Sebuah patung berdiri di aula utama, dipahat menyerupai seorang sarjana berjubah putih dengan janggut panjang. Dia memotong tampilan yang sangat tampan dan sastra. Apakah ini Great Divine Veluriam? Jiang Chen melangkah maju, membungkuk sekali lagi ke patung itu. Tiba-tiba, kelopak mata berbatu terbuka. Mata patung itu bersinar dengan vitalitas, seolah-olah telah hidup. Sudah lama, anak muda. Apakah kamu akhirnya datang? Petik 2. Chapter 2138, The Great Divine Chas. Jiang Chen sangat terkejut dan mengintip patung itu dengan kaget.
Permukaannya berkilauan dengan pancaran yang redam, mengabadikannya dalam aura mistisisme. Patung dengan hikmat membawa bayangan otoritas pria yang hidup itu. Senior, apakah kamu, Great Divine Feluriam? Pria muda itu berseru. Memang, itu aku. Siapa namamu, anak muda? Dari mana kamu berasal? Apakah kamu memiliki ikatan karma dengan masa lalu yang lain? Patung itu bergerak dan berbicara dengan kekuatan yang mengejutkan. Apakah itu benar-benar benda mati sesaat sebelumnya? Jiang Chen menempelkan tatapannya pada patung itu dengan kagum dan gelisah. Tiba-tiba, dia menyadari kebenaran masalah ini. Feluriam Agung Ilahi tidak diragukan telah meninggalkan sedikit pun kesadarannya pada patung di zaman kuno, yang memungkinkannya untuk mewujudkan keinginannya di masa sekarang. Junior kamu Jiang Chen menyapa kamu, wah ilahi. Dia menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi. Dia mengagumi budidaya dan etika Tuan kuno. Jiang Chen, Ilahi Agung menghela nafas dengan lembut. Hanya takdir yang bisa membawa seseorang ke tempat ini. Aku senang bahwa kamu dapat melintasi 6 istana warisan. Sungguh, benar-benar senang. Aku yakin Tianze telah menjelaskan lebih dari cukup tentang krisis yang akan datang. Waktu aku terbatas, jadi aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku hanya ingin tahu ini, apakah invasi iblis sudah terjadi? Petik 2. Jiang Chen berkedip. Senior Xia Tianze adalah bawahan kamu, Tuan. Apakah kamu tidak mendengar diskusi kami di dalam istana ke-6? Petik 2. Kesadaran aku tidak bisa terwujud lama, desa ilahi yang agung. Jika kamu tidak datang ke istana Feluriam, aku tidak akan bangun di tempat pertama. Kesadaran aku yang ada saat ini berarti dilupakan tidak jauh. Petik 2. Apakah, sudahkah aku membunuhmu? Pria muda itu terkesiap. Dewa Agung tersenyum dengan kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Tidak semuanya. Kamu maupun iblis tidak bertanggung jawab atas kematian aku. Nasib menetapkan bahwa aku harus binasa. Untungnya, aku bisa menyabotase invasi iblis untuk beberapa waktu sebelum aku melakukannya. Kehidupan yang dihabiskan dengan baik, aku harus berpikir. Petik 2. Jelas dari nada ilahi yang agung bahwa ia sudah lama berdamai dengan kematiannya. Tidak ada kesedihan dalam suaranya. Dia sama cerdasnya dengan seniornya yang seharusnya. Jiang Chen membengkak dengan hormat. Sifat mulia kamu adalah sesuatu yang harus dihormati, Tuan. Sebagai seseorang dari generasi ke generasi junior kamu, aku tidak memiliki apapun selain pujian tertinggi. Petik 2. Haha, aku tidak menunggu selama ini untuk mendengar pujianmu. Ceritakan tentang bagaimana domain manusia lakukan, anak muda. Biarkan aku melihat apakah pilihan yang aku buat saat itu bermanfaat. Petik 2. Keputusan untuk menyegel Vena Roh dan warisan faksi-faksi terkemuka bukanlah keputusan yang mudah. Dewa Agung itu sendiri belum yakin kemana akan mengambil wilayah manusia. Karena itu, ia paling ingin tahu bagaimana keadaannya. Jiang Chen mengaitkan keadaan saat ini dengan detail yang melelahkan dalam domain manusia, masuk lebih dalam daripada dalam diskusi sebelumnya dengan Xia Tianze. Senior, aku mendengar Senior Tianze mengatakan sebelumnya bahwa kamu bermaksud melakukan ini. Aku salah paham pada awalnya, membingungkan altruisme kamu dengan keegoisan, tetapi aku melihat sekarang bahwa kamu berhasil melakukannya dengan pandangan jauh ke depan. Kecenderungan umat manusia untuk bertengkar di masa damai tanpa kepemimpinan yang bijaksana akan berarti kekacauan total. Petik 2. Pemuda itu mengucapkan kata-kata ini dengan tulus, setelah serius mempertimbangkan masalahnya. Manusia lebih baik dalam perselisihan internal daripada ras lain. Mulai dari Kerajaan Timur ke Aliansi Kerajaan 16, kemudian Istana Pil Regal, Jiang Chen telah melihat pertengkaran dan pertengkaran yang tak terhitung jumlahnya antara berbagai faksi di mana-mana. Tidak ada yang berbeda di Feluriam Capital atau Myriad Abyss, setelah penaklukannya dari yang pertama dan perjalanan ke yang belakangan. Faktanya, ketegangan memuncak pada pemberontakan faksi bawahan Tanah Suci, upaya bersama untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa telah menimbulkan ledakan yang mengejutkan. Tanpa gangguan wildcard-nya, sulit untuk mengatakan bagaimana akhirnya akan terjadi. 10 Tanah Suci pasti tidak semua akan selamat. Bahkan, sangat mungkin beberapa warisan mereka akan dihilangkan seluruhnya oleh bekas pengikut mereka. Sebagian besar faksi Myriad Abyss adalah keturunan desertir dari perang penyegelan iblis kuno. Sebagian adalah emigran yang merasa bahwa wilayah manusia adalah usaha yang sia-sia. Orang-orang ini sebagian besar mewarisi keserakahan dan kesenangan diri leluhur mereka. Paragon kebajikan yang aneh memang muncul sesekali,
tetapi mereka sebagian besar adalah narsisis egois. Mereka tidak akan melarikan diri dari wilayah manusia di zaman kuno, sebaliknya, memilih mempertahankan diri atau keuntungan oportunistik di atas kebaikan yang lebih besar. Sulit untuk menyalahkan Great Divine Felurium karena membuat pilihan yang telah ia buat. Dia telah berhasil melindungi warisan masing-masing pemimpin dan memastikan kelangsungan hidup domain manusia. Jika faksi yang mementingkan diri sendiri mendapatkan apa yang ditawarkan domain terbaik manusia, dunia hanya akan menjadi tempat yang lebih buruk. Setelah mendengarkan akun Jiang Chen, Great Divine Felurium berseri-seri dengan persetujuan. Domain manusia berada di tempat yang sulit, desahnya, tapi itu masih dalam jangkauan harapan kita. Dia melirik Jiang Chen dengan gembira, memeriksa pemuda itu dari atas ke bawah. Kamu berhasil menyatukan domain manusia dalam waktu yang sangat singkat, kan? Peningkatan besar dan peningkatan kekuatan yang nyata. Petik 2. Jiang Chen sangat rendah hati. Semuanya berjalan begitu lancar karena domain manusia secara keseluruhan lemah. Aku menjaga situasi di bawah kendali dengan menggunakan campuran insentif dan penalti, menjaga suara pembangkangan seminimal mungkin. Petik 2. Strategi yang bagus. Domain manusia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mengendalikan dan mengawasi operasinya. Jika tidak, itu pasti akan turun menjadi anarki. Aku terkejut bahwa kamu berhasil membangun kekuatan manusia tanpa sumber daya kuno. Mencuri kekuatan Myriad Abyss untuk mendukung domain manusia sangat luar biasa. Bagus sekali. Felurium Agung Ilahi memberi Jiang Chen pujian yang tidak malu-malu. Setelah dia dan rekan-rekannya menyembunyikan pusaka kuno dan menyegel pembuluh darah roh, wilayah manusia berada di tempat yang mengerikan. Seorang jenius muda yang bisa mengatasi kemiskinan situasinya tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi kekuatan kasar saja, atau mungkin keberuntungan yang tak dapat diatasi. Seseorang seperti ini adalah berkah dari surga. Dia bisa tenang jika warisannya jatuh ke tangan seperti itu. Chapter 2139, A Greeting Gift. Karena kamu telah mencapai istana, Jiang Chen, warisan Felurium Capital adalah milikmu. Kamu akan menemukan keseluruhannya di ibu kota kuno. Beberapa adalah hadiah sambutan pribadi aku untuk kamu. Yang lainnya adalah warisan ibu kota Felurium kuno. Aku harap kamu akan mewariskannya dan memungkinkan tradisi ibu kota berkembang untuk generasi mendatang. Maukah kamu berjanji kepada aku itu? Petik 2. Divine Felurium menatap Jiang Chen dengan sungguh-sungguh, memanggilnya sebagai kaisar yang sekarat yang akan menjadi pewarisnya. Jiang Chen bisa tahu dari mata Tuan Ilahi yang semakin tidak fokus bahwa untaian kesadaran tidak akan bertahan lama. Jika Divine Felurium masih hidup, duplikat yang terbentuk oleh kesadarannya bisa bertahan 10 kali lebih lama. Namun, dia sudah mati selama 2 hingga 300 ribu tahun. Tanpa tubuh yang mendukungnya, ada batas durasi lamanya kesadaran yang tidak siap bisa ada. Selain itu, kesadaran khusus ini adalah perasaan. Akan menjadi upaya yang jauh lebih menarik untuk meninggalkan hanya pesan satu arah kepada penggantinya. Kembali di ranah rahasia Gunung Rippling Mirage, di mana warisan kuno Crimson Heavens Sekte tersembunyi, Jiang Chen telah menemukan satu kesadaran seperti itu. Itu bisa mengirimkan pesan, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengannya. Apa yang membedakan proyeksi Divine Felurium adalah fakta bahwa seutas kesadaran dapat berpikir sendiri dan berbicara dengan Jiang Chen. Ini mirip dengan menjangkar seutas jiwa ke patung. Tingkat kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan puluhan atau ratusan kali lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk sekadar meninggalkan pesan. Divine Felurium, aku akan mengikuti instruksi kamu dan memastikan bahwa warisan ibu kota berkembang pesat. Aku akan menghancurkan iblis-iblis dan memperbaiki poros surgawi, menciptakan kedamaian abadi bagi benua ilahi jurang ilahi. Jiang Chen berbicara dari lubuk hatinya, suaranya meluap dengan keyakinan. Sublim, hebat. Ketika aku memutuskan untuk meneruskan warisan aku untuk generasi berikutnya, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa depan. Pengganti seperti apa yang ditakdirkan nasib untuk aku. Sekarang tampaknya keberuntungan memang telah tersenyum pada aku dan benua. Hahaha, nada dewa itu ringan. Meskipun ia mencapai akhir dari keberadaannya, hanya ada sukacita dan penerimaan dalam tawanya. Tidak ada jejak kemurungan. Sikapnya sangat mengagumkan. Meskipun Jiang Chen telah menjalani 2 kehidupan, dia tidak berpikir dia bisa seoptimis Tuan Ilahi. Jadi, lebih baik, aku kehabisan waktu, Jiang Chen, dan akan memberi gambaran tentang situasi ini. Di bawah patung aku,
tergeletak sebuah batu giok yang berisi jawaban untuk semua hal yang mungkin kamu khawatirkan, termasuk deskripsi segel yang telah aku tempatkan di urat roh dan cara mengangkatnya, dan bagaimana aku menyembunyikan berbagai warisan. Secara alami, aku tidak tahu persis bagaimana yang lain menyegelnya, tetapi aku membuat beberapa spekulasi beralasan. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Senior itu paling teliti dan bijaksana. Berkat sedikit keberuntungan, aku telah menemukan warisan Sekte Primosang, Sekte Kuno Crimson Heavens, dan Sekte Bodhisattva Bumi. Petik 2. Oh, Divine Velurium berhenti dan tertawa. Kamu memang diberkati oleh keberuntungan. Semua warisan mereka harus disembunyikan dengan baik. Dan lagi, dia menghela nafas. Namun, perang iblis hanya menyisakan sedikit waktu bagi kita. Mungkin beberapa dari mereka tidak sehati-hati seharusnya. Menyembunyikan warisan aku sendiri sudah lama dibuat, jadi aku punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Petik 2. Pada akhirnya, tidak masalah mengapa si jenius muda bisa menemukan apa yang dimilikinya. Jiang Chen, tak satu pun dari warisan 10 faksi kuno harus diremehkan. Yang terbaik adalah kamu menemukan dan mengklaim semuanya. Slip itu berisi perkiraan lokasi dari 10 faksi. Kamu harus mempelajarinya dengan cermat. Ingat, warisan tidak harus jatuh ke tangan yang salah. Kalau tidak, kedamaian jangka panjang tidak akan ditemukan dalam wilayah manusia, dan perang saudara mungkin menghancurkan tanah itu di masa yang akan datang. Itu adalah keprihatinan terbesar yang belum terpecahkan dari Master Ilahi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan warisan masing-masing. Jiang Chen berjanji dengan serius. Aku tidak akan membiarkan siapapun diklaim oleh oportunis rakus. Sublim, hebat. Setelah segel pada Vena Roh diangkat, domain manusia akan kembali ke kemakmuran kuno. Kemuliaan Revaun akan menjadi miliknya dalam waktu kurang dari 1 abad. Aku benar-benar menantikan masa depan itu. Sayangnya, aku tidak akan bisa menyaksikannya sendiri. Ingat, Jiang Chen, jangan biarkan cakar iblis mengotori wilayah manusia lagi. Petik 2. Aku akan mengingatnya, senior. Aku pertama-tama akan mengaktifkan formasi besar pengurungan jiwa surgawi, mencegah pasukan iblis mengenai domain manusia terlebih dahulu. Lalu aku akan fokus pada peningkatan kemampuan domain, meningkatkan kekuatan kolektif kami dan mempertahankan tanah air kami. Pasukan iblis tidak akan menginjakkan kaki di wilayah kami. Petik 2. Bahkan jika Tuan Ilahi tidak mengajukan permintaan, Jiang Chen tidak akan membiarkan iblis menyerang wilayah manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kebaikan dunia. Ini adalah rumah Jiang Chen, dan keluarganya ada di sini. Invasi iblis akan menempatkan mereka dalam bahaya. Anak baik, kamu telah mencapai hal-hal besar di masa muda, tetapi kamu tidak membiarkan hal itu membutakan kamu. Sebaliknya, kamu tetap berkepala dingin. Wilayah manusia benar-benar diberkati. Di bawah panduan kamu, domain akan berkembang kembali. Bahkan mungkin tumbuh sejahtera seperti di zaman kuno. Petik 2. Divine Velurium bukan basa-basi kosong. Dia memikirkan pengganti seperti apa yang dia miliki, tetapi dia tidak terlalu berharap. Namun Jiang Chen, melebihi harapannya. Dia punya perasaan bahwa pemuda itu bahkan mungkin melampaui dia di masa depan. Aku tidak akan menyombongkan tentang peninggalan yang tersisa di Velurium Capital. Kamu dapat membaca lemari besi, ruang pil, taman ramuan, dan perpustakaan di waktu luang kamu. Itu untuk generasi mendatang. Aku yakin kamu akan menemukan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya. Apa yang ingin aku habiskan sisa waktu aku adalah hadiah untuk kamu. Petik 2. Warisan fraksi telah dipercayakan kepada Jiang Chen, tetapi itu harus dibagi antara sekelompok besar orang untuk meremajakan tradisi Velurium. Hadiah Tuan Ilahi dimaksudkan untuk Jiang Chen saja. Aku merasa terhormat untuk menjadi penerima hadiah kamu, senior, kata Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Aku menunggu instruksi kamu. Haha, bagus sekali. Aku menghargai kejujuran dan keterus-terangan kamu. Sebagai penguasa ilahi dari Velurium Capital, aku memiliki beberapa harta. Sayangnya, aku harus membawa mereka ketika aku melawan iblis dan mengkonsumsi banyak dari mereka. Apa yang bisa aku tawarkan kepada kamu tampaknya sedikit dibandingkan. Petik 2. Chapter 2140, Three Treasures. Jiang Chen tidak menerima kata-kata Tuan Ilahi begitu saja. Orang-orang dari statusnya memiliki gagasan berbeda tentang gagasan, sedikit. Kerendahan hati tidak disalahartikan sebagai kebenaran. Hadiah dari kepala faksi kuno terkemuka tidak akan berarti apa-apa.
Mereka pasti akan sangat berharga. Itu sangat jelas dari apa yang dia terima dari 6 istana warisan. Jiang Chen mendapat banyak manfaat setiap kali dia mengunjungi. Karunia pribadi Tuan Ilahi tidak akan mengecewakan. Harta pertama adalah 3 peninggalan ilahi. Dewa-dewi Felurium Capital dengan bijaksana menyaring esensi kehidupan mereka menjadi peninggalan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengatasi kesengsaraan surgawi mereka. Dengan tubuh mereka sebagai medium dan kesadaran mereka sebagai panduan, mereka memperhalus ketiga peninggalan ini. Hargai mereka dengan baik. Petik 2. Jiang Chen mulai. 3 peninggalan ilahi. Dalam hal tertentu, peninggalan itu lebih berguna daripada pil transendensi ilahi. Jika kultivator ilahi tingkat pertama menyempurnakan peninggalan kultivator ilahi tingkat kelima, mereka bisa mencapai alam ilahi tingkat keempat atau bahkan kelima. Peninggalan itu mengandung semua esensi dari seorang pembudidaya suci. Kendaraan untuk mentransfer kehidupan seseorang, jadi untuk berbicara. Sangat sulit untuk memperbaiki peninggalan seseorang, dan hanya pembudidaya paling bijaksana yang mau melakukannya. Peluang kegagalan juga tinggi, hanya 1 atau 2 dari 10 yang akan berhasil. Akibatnya, peninggalan sangat sulit didapat. Di sini, Great Divine Felurium menawarkan Jiang Chen bukan hanya 1, tapi 3 peninggalan. Terkejut, si jenius muda itu tersenyum masam. Apakah ini yang kamu sebut kurus, terhormat ilahi? Petik 2. Divine Felurium menghela nafas. Mungkin dianggap berharga jika kita hanya orang asing yang menyeberang jalan. Kamu, bagaimanapun, adalah pengganti yang aku pilih. Kamu akan memikul beban besar dan akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Melihat keadaan itu, relik itu bukan apa-apa. Petik 2. Jiang Chen mengangkat hormat tinju menangkup. Bahkan tanpa hadiah, aku akan mencurahkan segalanya untuk melakukan hal yang benar. Tentu saja aku percaya padamu. Ada hal-hal yang ingin kamu lindungi dan keyakinan yang kamu pegang teguh. Orang-orang seperti kita adalah alasan mengapa umat manusia selamat dari zaman kuno dan dengan keras kepala bertahan sampai hari ini. Kami tidak peduli dianggap bodoh. Kami rela bertahan untuk apa yang kami sayangi, bahkan tahu betul bahwa kami bergegas ke neraka. Petik 2. Jiang Chen terdiam. Guru ilahi itu benar. Dia tidak akan ragu untuk bertemu bahaya terbesar secara langsung untuk ayahnya dari kehidupan sebelumnya, dan untuk keluarganya dalam kehidupan ini. Faktanya, dia sudah menempatkan dirinya dalam bahaya untuk keluarga, saudara laki-laki, dan pasangan Dao berkali-kali. Ini adalah peninggalan dunia pertengahan ilahi, tegas Divine Felurium. Kamu harus memanfaatkan mereka dengan baik. Aku pasti akan memaksimalkan mereka, tanggapan Jiang Chen rendah hati dan sungguh-sungguh. Aku percaya kamu akan. Divine Felurium tersenyum santai. Kedua, aku melimpahkan 3 jimat Felurium ilahi yang menjalani penyempurnaan unik aku sendiri. Mereka masing-masing untuk melarikan diri, menyerang, dan bertahan. Masing-masing jimat dapat diaktifkan 3 kali. Jimat pelanggaran bisa mencapai 80% dari kekuatan serang aku. Jimat pertahanan, 90% dari kekuatan defensif aku. Dan jimat pelarian, 100% dari kecepatan aku. Kamu akan menjadi licin seperti rubah dan secepat bintang jatuh, memberi kamu peluang 70 hingga 80% untuk melarikan diri bahkan dari penguasa iblis. Petik 2. Ada nada bangga yang mendalam dalam nada bicaranya karena dia sangat percaya diri dengan jimatnya. Mata Jiang Chen melebar karena terkejut. Kemampuan untuk melarikan diri dari penguasa iblis sangat luar biasa. Makhluk seperti itu akan mencapai tingkat ke-6 ilahi atau lebih tinggi, menyaingi bahkan Great Divine Felurium. Meskipun Jiang Chen dekat dengan naik ke keilahian, ia tidak berdaya melawan ilahi tingkat ke-7, tidak mungkin baginya untuk berhasil hidup-hidup. Tidak ada penguasa iblis yang bisa dianggap enteng. Ambil Lightford sebagai contoh, jika dia tidak dimeteraikan untuk waktu yang lama dan dengan demikian melihat penurunan kekuatannya, Jiang Chen mungkin tidak dapat muncul sebagai pemenang, bahkan dengan begitu banyak makhluk ilahi di sisinya. Dan Lightford mungkin menjadi salah satu penguasa iblis yang lebih rendah. Jiang Chen mengambil napas dalam-dalam untuk mengucapkan terima kasih. Aku merasa terhormat untuk menerima hadiah kaya seperti itu dari senior. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kamu layak mendapatkan hadiah. Sebelum kamu mencapai potensi penuh kamu, aku berharap ketiga jimat ini akan memberdayakan kamu untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Petik 2. Tuan Ilahi tahu bahwa Jiang Chen tidak mungkin selamat dari pertemuan dengan Sultan Iblis. Jimat sangat diperlukan baginya saat ini.
Hadiah terakhirku adalah hal yang paling penting, harta yang akan membantumu dalam perjumpaan dengan tokoh iblis. Ini adalah harta karun utama dari Felurium Capital, obor Felurium hebat. Petik 2. Jiang Chen berhenti. The Great Felurium Torque. Dia belum pernah mendengar item itu sebelumnya, tetapi namanya saja melukis gambar yang mengesankan. Harta peninggalan Felurium Capital harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Obor lebih penting bagi ibu kota daripada aku dulu. Pertama, sinarnya mengubah kamu menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ketika melarikan diri, sehingga mustahil bagi musuh kamu untuk mengejar. Kedua, obor dapat meningkatkan kecepatanmu beberapa kali saat kamu menyerang. Ketiga, cahayanya dapat menyerang dan menjebak musuh kamu. Ini adalah harta karun untuk pelanggaran dan pertahanan. Kemungkinannya tidak terbatas. Itu membuat atribut logam lebih tajam, atribut kayu lebih tangguh, atribut air lebih tak terbendung, atribut api lebih eksplosif, dan atribut bumi lebih kuat. Kelima atribut dapat ditingkatkan oleh obor. Petik 2. Dewa ilahi yang sangat fasih tentang obor Felurium Agung.